Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Bapak Ibu terbayang bagaimana rasanya berjuang memenuhi kebutuhan dasar setiap hari, tapi di saat yang sama punya impian besar untuk anak-anak tercinta? Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas salah satu program bantuan sosial paling penting di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Pasti Bapak Ibu sering dengar ya. Tapi apa sih sebenarnya PKH itu? Dan kenapa program ini dirasa begitu penting untuk masa depan bangsa? Yuk kita cari tahu penjelasannya terkait Bansos Program Keluarga Harapan. Jadi PKH itu singkatan dari Program Keluarga Harapan. Simpelnya, ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia kepada keluarga miskin dan rentan atau mereka yang masuk dalam kelompok prasejahtera. Nah, dalam taksonomi program perlindungan sosial, maka PKH ini masuk ke dalam model social transfer yang berbentuk tunai dengan istilah conditional cash transfer atau CCT atau bantuan tunai bersyarat, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada dua ya. Yang pertama, bantuan sosial. Artinya, pemerintah memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang sangat membutuhkan ya. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu bersyarat. Nah, ini yang bikin beda dari bantuan sosial lainnya. Penerima PKH nggak cuma dapat uang saja Bapak Ibu ya, tapi juga mereka punya kewajiban. Kenapa ada syarat? Karena pemerintah ingin memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar berdampak jangka panjang. Nah, tujuannya mulia banget ya Bapak Ibu. PKH ini punya banyak tujuan strategis diantaranya. Satu, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan di saat bersamaan meningkatkan pendapatan mereka ya. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga. Yang keempat, secara makro tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan yang tak kalah penting, yang keempat ini tujuannya adalah mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum tersentuh perbankan. Bapak Ibu, intinya pemerintah ingin memutus ya rantai kemiskinan dari generasi ke generasi dengan cara yang cerdas dan berkelanjutan. Lalu siapa saja sih yang bisa jadi penerima PKH atau peserta Bansos Program Keluarga Harapan? Bapak Ibu perlu diingat ya bahwa PKH ini fokus pada keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS atau yang sekarang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Selain itu, mereka juga harus punya komponen tertentu di keluarganya ya. Komponen itu artinya ada anggota keluarga yang masuk kategori prioritas seperti misalkan ibu hamil atau ibu nifas. Nah, ini untuk memastikan kesehatan ibu dan bayinya ya. Yang kedua, anak usia dini ya 0 sampai 6 tahun supaya tumbuh kembang mereka lebih optimal. Dan yang ketiga, anak sekolah ya dari jenjang SD, SMP, SMA atau sederajat. Hal ini penting banget ya biar anak-anak bisa terus sekolah dan nggak putus di tengah jalan. Dan kategori selanjutnya adalah penyandang disabilitas berat ya, yang mana dalam hal ini memberikan dukungan ekstra bagi anggota keluarga dengan kebutuhan khusus. Nah, kategori terakhir adalah lanjut usia atau lansia, yang mana lansia ini diberikan ya agar membantu memenuhi kebutuhan dasar para lansia. Jadi, kalau di dalam satu keluarga ada salah satu dari kategori yang tadi saya sebutkan dan mereka masuk DTKS atau DTSN, peluang untuk jadi penerima PKH atau peserta bansos PKH itu ada selama berada di posisi desil yang menjadi prioritas bansos tersebut. Nah, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini dia bagian bersyarat yang tadi saya sebutkan di awal. Maka penerima atau peserta
program Keluarga Harapan itu punya kewajiban ya Bapak Ibu. Nah, misalkan untuk anak sekolah harus rajin ke sekolahnya karena kehadirannya itu dipantau. Untuk ibu hamil atau yang menyusui atau yang punya balita wajib rutin periksa ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan yang nggak kalah penting, semua penerima atau peserta bansos program Keluarga Harapan juga didorong untuk ikut pertemuan bulanan yang namanya P2K2 alias pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, di sini mereka diajari tentang gizi, ya, kesehatan, pentingnya pendidikan anak, sampai literasi keuangan. Kerennya, PKH itu nggak cuma kasih ikan, ya, tapi juga kasih kail. Jadi ini bukan sekedar bantuan uang tunai saja, tapi juga investasi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan penyaluran bantuannya? Nah, penyaluran bantuannya itu biasanya dilakukan secara bertahap dalam 1 tahun. Umumnya setiap 3 bulan sekali via bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN atau melalui PT Pos ya, baik secara tunai maupun non tunai. Jadi Bapak Ibu jelas ya, PKH itu program Keluarga Harapan, bantuan sosial bersyarat yang sangat vital untuk keluarga miskin dan rentan miskin atau yang masuk dalam kelompok prasejahtera dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan memutus mata rantai kemiskinan. Nah, program ini bukti kalau pemerintah serius berinvestasi pada masa depan bangsa melalui keluarga-keluarga yang membutuhkan, sejalan dengan amanat undang-undang yang melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang PKH ini? Sudahkah ada keluarga, saudara, tetangga di sekitar Bapak Ibu yang merasakan manfaatnya? Atau mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan lebih lanjut? Yuk, share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini kalau Bapak Ibu merasa informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Subscribe channel YouTube saya di Asep Saiful Rahman Channel untuk video-video edukasi lainnya seputar bansos dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Jangan lupa di-share juga informasi ini kepada saudara, tetangga, teman-teman, dan sebagainya supaya mereka juga yang membutuhkan info ini juga tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.